Ya, masih dalam pembahasan kasus meninggalnya Vina dan juga Eki. Ini buat kalian yang penasaran sebenarnya siapa sih saksi ya yang bisa jadi saksi kunci ataupun selain Linda ya. Nah, kalian bisa cek di jejak backpacker. Kalau Vina memang disiksa akhir yang malam itu ngasih tahu ke Eki bahwa Vina dan Eki itu akan melewati situ. Di situ sudah dijelaskan ya bahwa ada saksi yang tahu di tempat kejadian itu seperti apa. Dia ini adalah orang ke-12 yang disebut-sebut oleh Vina, tetapi bukan pelakunya. Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Tapi dia adalah saksi kunci yang tahu semuanya. Maka dari itu, untuk kalian yang ingin kasus ini cepat selesai, serbu juga tuh ya Instagram dari Hotman Paris agar Hotman Paris itu menonton video mengenai pengakuan si saksi ini. Nah, setidaknya seperti apa pengakuannya, dan dia juga itu ditanya mengenai ke-8 orang yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, itu ternyata tidak salah tangkap. Ini kita akan coba putar sedikit aja dari pengakuan saksi tersebut. Yang kedua itu mereka bilang Eki meninggal karena terakhir itu ya Eki itu dipukul pakai balok. Itu adalah sedikit cuplikan suara dari pengakuan si saksi. Jadi untuk kalian yang penasaran untuk video yang lebih lengkapnya seperti apa pengakuan si saksi ini, kalian bisa cek di jejak backpacker. Karena di situ sudah diuraikan dengan jelas mengenai siapa-siapa yang mungkin kalian juga akan melihat ya. Siapa aja yang terlibat di situ? Apakah Linda ini terlibat atau enggak? Apakah Linda ini ada di tempat kejadian atau enggak? Nah, si saksi ini akan memberi tahu kalian seperti itu buat kalian yang penasaran aja. Nah, kemudian di sini juga pihak kepolisian memang belum melakukan konferensi pers ya untuk menunjukkan si Peggy yang sekarang itu yang sudah ditahan ini ke publik ataupun ke media. Karena secara si Peggy ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Apakah dia pelakunya atau bukan, yang masuk dalam daftar pencarian orang itu belum ditentukan secara pers kayak gitu ya. Dan dari orang tua yang udah dipenjara juga ya, para tersangka ini ya membantah bahwa anak mereka itu melakukan hal-hal yang sudah dituduhkan. Tetapi kalau kita melihat ataupun mendengarkan pengakuan saksi yang ada ya, yang diwawancarai oleh jejak backpacker, itu ternyata ke-8 orang tersebut katanya sih tidak salah tangkap, emang itu benar-benar orangnya. Nah, nanti kita akan lihat ya seperti apa kalau misalnya Hotman Paris sudah melihat video tersebut. Kalau misalnya netizen yang banyak ini memberitahu Hotman Paris untuk menonton mengenai cuplikan saksi tersebut, pengakuannya seperti itu. Nah, untuk saksi Aep sendiri ya, kalau kita lihat dari sesi akhir wawancara di TV One, dia mengatakan jika Peggy Peron yang saat itu dia melihat dia pakai motor Smash Pink. Ya, jadi Smash Pink ini memang artinya Peggy Setiawan yang ada di Facebook yang saya review Facebooknya itu adalah orang yang dituding karena dia memiliki motor Smash yang berwarna pink kayak gitu ya. Tapi untuk dia benar-benar pelakunya atau bukan ya belum tentu, karena ini adalah yang dituding ataupun yang disebutkan oleh si saksi Aep yang kemarin diwawancara. Si Aep ini ditanya oleh host TV One ketika ditanya mengenai Saka ya, apakah dia melihat Saka pada waktu itu gimana? Katanya sih Saka waktu itu tidak terlihat ya karena samar-samar katanya. Nah, ini pun sudah nggak jelas lagi dari saksinya seperti itu. Nah, ini kan aneh ya. Seharusnya di sini memang harus benar-benar dikumpulkan semua orang-orang, mulai dari saksi, mulai dari teman-teman korban ya, teman-teman para pelaku itu tuh harus dikumpulkan. Harus mencari data-data bukan hanya dari segi orang tuanya aja. Sekalipun salah kan pasti membela kayak gitu kan. Banyak sekali para netizen yang menyarankan jika bapaknya Eki ini juga harus diperiksa ataupun ditanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya kejadian yang sebenarnya, apakah ini memang ada dalam kesalahan prosedur dalam penangkapan atau seperti apa, karena beredarnya tidak ada surat penangkapan ya, tidak ada yang tanda tangan di BAP kan. Para tersangka juga mengaku seperti itu. Namun dari Peggy Setiawan yang saat ini sedang ditahan itu tuh dia ada yang namanya tanda ya di tangan kanannya. Jadi ada tato di tangan kanannya, yang mana di situ tatonya kayak mau hilang gitu ya. Tapi untuk tanda piercing nggak kelihatan di lidahnya, dan juga untuk lubang anting yang ada di kupingnya itu juga tidak terlihat jelas dari fotonya, karena mungkin tidak di zoom ya. Fotonya ini tidak jelas, sekalipun di zoom itu nggak jelas
karena dalam fotonya itu seluruh tubuh, tidak secara dekat wajahnya doang, tapi yang pasti dia ada tatonya. Namun belum dipastikan ya dia ini tersangka, benar-benar tersangka, karena bagaimanapun hasil yang resmi adalah hasil rilis polisi nanti, hasil konferensi persnya. Kalau misalnya para tersangka ini langsung dimunculkan ke media, karena nantinya pasti mereka ini akan dimunculkan ke media ya. Para pelaku ini tiga-tiganya itu dapat, kalau satu kayaknya nggak bakal langsung diperlihatkan ya, kayaknya sih tiga, tapi entahlah bagaimana nanti, mungkin polisi juga masih mendalami penyidikannya untuk mencocokkan ya, cocok logi orang yang sekarang ditangkap dan juga 2 orang lainnya. Tetapi kemarin saya lihat ada ibu ya yang memperlihatkan bahwasanya orang-orang yang dalam daftar pencarian orang itu orang sana juga, ternyata ya berbeda sih, tapi mungkin ya karena udah lama itu yang agak gondrong dan ini udah agak gondrong, mungkin ya bisa jadi kayak gitu guys. Usai Peggy Peron ditahan oleh pihak kepolisian meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, di sini Hotman Paris meminta agar pihak kepolisian ini untuk membawa orang tuanya juga untuk dimintai keterangan jika memang orang tuanya para tersangka ini diduga ya menghalang-halangi penyidikan dan anaknya bersalah, maka dia juga akan terseret. DPO yang tertangkap yang disebut namanya Peggy atau Peron katanya bahkan pulang tahun lalu untuk berlebaran kepada keluarganya. Tidak jelas apakah tahun lalu atau tahun ini. Pulang berlebaran kepada keluarganya. Berarti keluarganya tahu semuanya di mana dia bersembunyi. Dan itu adalah bukti bahwa terjadi pelanggaran pidana obstruction of justice. Mohon agar semua keluarganya yang menyembunyikan keberadaan tersangka ini selama DPO agar segera diproses pidana oleh Polda Jawa Barat. Salam Hotman 911, kuasa hukum dari keluarga Vina. Itulah kata Hotman Paris ya. Tetapi kalau misalnya menurut kalian nih gak yakin, ya tanyakan juga ke Hotman Parisnya, kok gak yakin kayak gitu. Kemarin juga kan ketika para netizen ini menggeruduk Hotman Paris untuk mempertanyakan kebenaran ya Peggy yang sekarang ini ditangkap, apakah dia itu adalah tersangka beneran atau bukan, atau masih dalam praduga kayak gitu ya, masih dalam dugaan, masih dalam penyelidikan. Ternyata ya itu pun belum dijawab oleh pihak kepolisian, karena Hotman Paris di sini menyampaikan ke pihak kepolisian dalam akun Instagramnya untuk segera memberikan keterangan dalam media pers ataupun memunculkan para pelaku ini ke media. Namun kesimpulannya ya, buat kalian yang penasaran silahkan aja di jejak backpacker, di situ ada salah satu saksi dan videonya juga panjang kalau saya perdengarkan di sini, dan juga itu adalah konten orang lain dan hasil orang lain. Kalian bisa cek sendiri. Kalau misalnya kalian sudah nonton dan menurut kalian itu masuk akal, dan kalian juga bisa tuh untuk komentari Hotman Paris ya di akun Instagramnya ataupun di TikToknya untuk ikut menonton juga, karena dari situ ada saksi-saksi yang benar-benar tahu mengenai kejadiannya. Apakah Linda terlibat, siapa aja yang ada pada waktu itu adalah saksi kunci yang paling benar-benar tahu ya. Kalian bisa cek di situ ya. Untuk mengabarkan mengenai soal pemberitaan kasus kayak gini, memang saya tidak terlalu bisa update mungkin ya, karena memang kasus-kasus seperti ini tuh agak-agak sensitif baik untuk YouTube-nya ataupun untuk pembahasan luas. Jadi semoga kalian mengerti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.